Tadi sudah sempat wudhu ya. Kayaknya ada yang disampaikan. Aduh, langsung. Oke, siapa coba. Nanti kamera dekat dibilangin rekayasa. Assalamualaikum. Pintu pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan. Percayakan pada anugerah Las Banjar. Dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa berwisata budaya di situs Kokoplak. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sobat-sobat KSB dimanapun berada. Namun kami akan kembali. Kami mendatangi tempat keramat keromah bukan untuk meminta-minta, hanya atas batas wasilah saja. Karena yang wajib kita pintanya Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kami mengajak kepada seluruh generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan jasa-jasa para leluhur kita, jasa para pahlawan kita. Bagian perusahaan kami, jangan kemana-mana, don't go anywhere, let's go. Mitos mimpi bertemu makhluk gaib. Pernahkah kalian bermimpi bertemu dengan makhluk gaib? Mimpi seperti ini seringkali terasa nyata dan penuh misteri. Tapi, apa arti sebenarnya? Apakah ini sekadar bunga tidur? Atau ada pesan penting yang ingin disampaikan? Dalam banyak budaya, mimpi bertemu makhluk gaib dianggap sebagai pertanda. Ada yang percaya itu adalah peringatan, ada pula yang meyakini itu membawa kabar baik. Contohnya, bertemu sosok arwah sering diartikan sebagai pesan dari dunia lain. Menarik, bukan? Sebagian orang mengaitkan mimpi ini dengan perjalanan spiritual. Mungkin itu adalah refleksi emosi kita, rasa bersalah, atau bahkan ketakutan yang tertanam di alam bawah sadar. Tapi bagaimana jika ini malah pertanda bahwa kita perlu mendekatkan diri ke sisi spiritual? Apapun tafsirnya, mimpi ini selalu mengundang rasa penasaran. Ada yang bilang, mimpi adalah cermin jiwa. Jadi, apakah makhluk gaib dalam mimpi kalian ingin menyampaikan sesuatu, atau hanya hasil imajinasi pikiran kalian? Apakah kalian pernah bermimpi bertemu makhluk gaib? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak yang tahu tentang mitos menarik ini. Mungkin kalian pernah mengalami mimpi ini, namun kalian tidak tahu bahwa mimpi ini menandakan kamu bakal menjadi orang kaya dalam waktu dekat. Kira-kira ada mimpi apa sajakah yang menandakan kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan akan menjadi orang kaya dalam waktu dekat? Kitab Primbon Jawa menyebutkan ada 10 mimpi yang merupakan pertanda akan menjadi kaya raya dalam waktu dekat. Adakah dari kalian yang pernah mengalami mimpi ini? 10 mimpi ini, kata Primbon Jawa, sering terjadi dan jangan disepelekan karena merupakan pertanda akan kaya raya serta rezeki segera datang dalam waktu dekat. Menurut Primbon Jawa, 10 mimpi ini sering datang kepada kita, namun kita juga harus tetap berusaha agar pertanda mimpi menjadi kaya raya dalam waktu dekat tersebut bisa terwujud. Jika kamu pernah mengalami salah satu dari 10 mimpi yang merupakan pertanda akan kaya raya dalam waktu dekat menurut kitab Primbon Jawa, maka kamu harus mulai bersiap dan lebih giat dalam mencari rezeki. Lalu, apa sajakah 10 mimpi yang merupakan pertanda akan menjadi kaya raya dalam waktu dekat menurut Primbon Jawa? Seperti yang sudah saya rangkum untuk para sahabat channel Tafsir Mimpi 21, dari kitab Primbon Betal Jemur ada makna berikut 10 mimpi yang menandakan kalian akan menjadi orang kaya dalam waktu dekat. 1. Mimpi menangkap ikan.
Ketika kita bermimpi menangkap ikan, itu bermakna kita akan banyak uang di kemudian hari. Jadi jika kalian bermimpi menangkap ikan itu pertanda sangat baik, karena kalian akan mendapatkan uang banyak. Misalnya yang ikut arisan, atau dapat uang kaget, atau juga dapat dari yang lain. Maka dalam waktu dekat akan hoki hingga bergiliran untuk menikmati hasil dari arisan tersebut. 2. Mimpi melihat laut atau berada di laut. Ini menandakan kamu akan memperoleh banyak uang, jadi mimpi ini artinya sangat bagus. Maka kalian patut bersyukur jika mengalami mimpi ini. Jadi misalkan kita tiba-tiba berada bermimpi melihat laut atau berada di atas perahu di tengah-tengah laut sambal memandang hamparan luas samudera, itu pertanda akan mendapatkan banyak uang. Tetapi perlu diingat, walaupun mimpi tersebut sudah memberikan pertanda, namun kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita juga harus tetap bekerja keras menjemput rezeki yang sudah diberikan pertanda lewat mimpi. 3. Mimpi berada di puncak gunung. Mimpi berada di puncak gunung ini maknanya akan memperoleh anugerah atau naik pangkat dalam pekerjaan baik itu perusahaan ataupun instansi. Jadi jika kamu bermimpi berada di puncak gunung itu biasanya pertanda bahwa kamu akan segera naik jabatan atau naik pangkat. 4. Mimpi melihat kilat menyambar. Ketika kita bermimpi melihat petir menyambar entah pohon, rumah, atau sesuatu, itu merupakan pertanda bahwa akan naik pangkat atau mendapat kemuliaan. Untuk kamu yang berkarir di instansi atau perusahaan, saat bermimpi seperti itu merupakan kabar gembira. Jadi bersyukurlah jika kalian mimpi melihat petir menyambar. Namun perlu diperhatikan, jangka waktunya tidaklah instan, harus dibarengi dengan kerja keras serta usaha dari diri masing-masing. 5. Mimpi menggunakan pakaian kotor. Jika kita tiba-tiba bermimpi menggunakan pakaian kotor atau jelek, maka itu pertanda akan memperoleh rezeki. Namun terkadang, rezeki yang diberikan tidak bersifat materi saja, namun perasaan bahagia atau kabar baik. 6. Mimpi berenang di sungai atau laut. Mimpi berenang di sungai atau berenang di laut ini maknanya akan tercapai tujuan. Mungkin kalian selama ini ada yang memiliki cita-cita yang belum kesampaian. Ketika kita sedang berupaya atau berjuang dalam suatu hal, jika kita mengalami mimpi sedang berenang di laut atau sungai, maka itu merupakan pertanda tujuan kita akan tercapai. Dan bila seorang wirausahawan, maka akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari mana datangnya. 7. Mimpi minum air. Jika dari kalian ada yang pernah mengalami mimpi ini, pertanda bahwa kita akan memperoleh keberuntungan dalam hal materi atau uang. Bisa juga jika pasangan suami istri yang mendambakan keturunan, lalu bermimpi minum air, maka besar kemungkinan apa yang diinginkan akan cepat diberikan oleh Yang Kuasa. 8. Mimpi melihat badan sendiri. Ketika kita bermimpi melihat badan kita sendiri terkena sinar matahari atau sinar rembulan itu bermakna kita akan menjadi kaya raya. Tetapi mimpi untuk jenis ini agar bisa terwujud butuh waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan. Bahkan bisa saja, ada yang sudah lupa akan mimpi tersebut tetapi pada akhirnya akan menjadi kaya raya. 9. Mimpi melihat rumah terbakar. Ketika kita bermimpi seperti itu, maka itu merupakan pertanda akan banyak rezeki. Maka beruntunglah jika kalian mengalami mimpi ini. 10. Mimpi melihat sungai banjir. Melihat sungai banjir atau air bandang maknanya akan memperoleh rezeki. Air melambangkan rezeki yang melimpah. Tidak hanya rezeki dalam sifat materi, tapi bisa juga berupa bentuk lain seperti kabar bahagia tentang warisan atau sesuatu yang tiba-tiba nomplok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kuncup Nusantara. Lagi dan lagi engkong Ilham melakukan wisata budaya. Tim KSB akhirnya bisa berpetualang misteri kembali. Hari ini kami dengan slogan gagah berjamaah satu imam dua makmum ingin berwisata budaya ke tempat yang keramat, yang sakral. Insya Allah kami di sini ingin mendapatkan wasilah atau karomah yang ada di tempat ini, dan intinya kami di sini tidak ingin meminta-minta yang aneh-aneh, hanya ingin mengguar sejarah atau menyadarkan generasi muda bahwa sejarah itu penting untuk dinikmati dan dilakoni gitu. Alah, bahasa namanya ki ya, yang penting mah tampil lah. Dan saya juga jangan lupa untuk tetap aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe KSB Channel agar tidak ketinggalan tentang kehidupan kami berspiritual, mencari karomah tempat-tempat yang keramat. Di sini saya mungkin materi saya sedikit. Hari ini banyak yang menjadi seseorang yang merasa lebih hebat atau gede ngarasa tah eta bahaya, dimana kita sebagai umat manusia. Makanya saya selalu menekankan datang ke tempat yang berkaromah, yang mempunyai keramat itu hanya agar kita sadar bahwa nanti kita juga menjadi tanah. Jangan sampai selama hidup itu merasa paling hebat atau paling jago dalam segala hal, menyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, atau dogma orang itu dosa-dosa. Nah, jangan sampai kita banyak menyiram atau nyeboran jalma anjing teh nyaho teh urang bae loba kudu diseboran anjing teh. Urang loba dosa kudu mah ngeunteung anjing kana hirupan teh ulah eunteung-eunteuh batur dicemooh teh. Heunteuing ka diri sorangan. Loba teh nyeboran batur, ngobrolkeun batur anjing. Hate anjing teh. Hate geus peupeus mah anjing. Hese nu ngubaran mah anggar diri sorangan anjing. Eta anjing cek saya tak tah anjing ngaji diri anjing kitab diri ulah ngaji maca hungkul kitu punten lah ulah kitulah kilah punten lah kilah hatur nuhun lah, salam kuncup budaya, salam.